Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat tentunya di program Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia. Sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Bu Murni akan mengajak sahabat untuk belajar bagaimana sih cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur. So, pastikan nonton sampai habis video ini dan subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru dari channel YouTube Aurum Ramadhani. Oke sahabat klinik kimia, langsung saja yuk kita belajar bagaimana ya cara menentukan letak unsur di dalam sistem periodik unsur. Sahabat klinik kimia, di edisi video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang yang dicetuskan oleh Henry Moseley, di mana Henry Moseley menyatakan bahwa sifat fisis dan kimia suatu unsur adalah fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya nih sahabat klinik kimia, sistem periodik modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat suatu unsur. Ini adalah bentuk tabel periodik atau sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Nah, sistem periodik ini terdiri dari periode, di mana periode adalah lajur horizontal di dalam sistem periodik seperti ini. Nah, periode di dalam sistem periodik modern ada 7 nih, sahabat klinik kimia. Periode pertama ini periode yang sangat pendek yang hanya dihuni oleh hidrogen dan helium. Periode kedua terdiri dari 8 unsur dari litium hingga neon. Periode ketiga terdiri dari 8 unsur juga dari natrium hingga argon. Dan periode 4 ini terdiri dari 18 unsur, begitu juga dengan periode 5. Nah, periode 6 dan 7 adalah periode sangat panjang nih, terdiri dari 32 unsur. Oleh karena itu, agar bentuknya simetris dan bagus, pada periode 6 dan 7, golongan lantanida dan aktinida diberikan tempat tersendiri nih seperti ini. Oke sahabat klinik kimia, sementara lajur vertikal atau lajur tegak gitu ya menyatakan golongan pada sistem periodik unsur. Nah, jika kita melihat golongan berdasarkan IUPAC, jadi peraturan terbaru, golongan itu ada 18. Jadi ini disebut golongan 1, sahabat klinik kimia. Ini golongan 2, golongan 3, golongan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Tapi sahabat klinik kimia, jika kita menggunakan versi penamaan dari Amerika ataupun Eropa, versi lama, kita akan menemukan bahwa terdapat golongan 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, 3 unsur ini dikelompokkan menjadi satu golongan, yaitu 8B. Kemudian CU ini, ya, ini adalah golongan 1B, Zn adalah golongan 2B. Sementara dari boron hingga neon, ini adalah golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi, kalau versi lama, golongan itu dibagi menjadi 2, yaitu golongan utama yang akhirannya ada A-nya nih, sahabat klinik kimia. Sementara yang BB seperti ini disebut golongan transisi. Nah, dalam satu periode, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi, kita perhatikan dari hidrogen ke helium, nomor atomnya 1, 2. Naik kan ya? Sementara dalam satu golongan unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi 1A sama hidrogen, litium, natrium, kalium, Rb, CSFR ini dianggap memiliki sifat yang sama. Jadi ada kemiripan sifat. Makanya diletakkan dalam golongan yang sama. Nah sahabat klinik kimia, sekarang coba kita tentukan di manakah letak unsur dari karbon. Karbon ada di sini ya sahabat klinik kimia.
ini adalah karbon. Kalau kita tarik lajur horizontalnya, karbon terletak di periode 2. Golongan berapa? Golongan 4A. Bagaimana dengan skandium? Ini adalah skandium yang Bu Murni tunjuk. Skandium terletak di periode 4, golongan 3B. Satu lagi, coba kita cari unsur Au. Au ini adalah emas, di mana dia terletak di periode 6, golongan 1B. Wah, mudah sekali ya menentukan letak unsur jika kita bisa melihat sistem periodiknya. Tapi, bagaimana kalau kita tidak boleh melihat sistem periodik unsur? Bagaimana ya cara menentukan periode dan golongannya? Caranya adalah sahabat klinik kimia, kita menggunakan konfigurasi elektron. Ya, benar sekali, konfigurasi elektron. Nah, sahabat klinik kimia, cara untuk menentukan letak unsur menggunakan konfigurasi elektron ada 2, yaitu konfigurasi elektron dari teori atom Bohr dan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, kedua teori ini digunakan untuk menentukan letak unsur, di mana teori atom Bohr itu digunakan untuk menentukan unsur-unsur golongan utama, atau dalam penamaannya nanti diisi huruf A. A artinya utama. Sementara menurut teori atom mekanika kuantum, konfigurasi elektronnya bisa kita gunakan untuk menentukan letak unsur-unsur golongan utama atau A dan juga golongan transisi atau B. Jadi lebih lengkap ya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan menentukan letak unsur menggunakan konfigurasi elektron dari Bohr. Nah, sahabat klinik kimia, pada konfigurasi elektron Bohr, elektron valensi menunjukkan golongannya. Jadi golongan utamanya ya. Kemudian, jumlah kulit yang terisi elektron menunjukkan periode. Catat baik-baik, golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya. Sementara periode ditentukan dari jumlah kulit yang terisi elektron. Nah, seperti halnya 11 natrium. Jika kita diminta untuk menentukan di mana letak unsur 11 natrium, maka yang pertama kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektron menurut Bohr. Masih ingat ya, kalau Bohr itu menggunakan sistem kulit K, L, M. Di kulit K maksimum terisi 2 elektron, di kulit L terisi 8 elektron, dan sisanya 2 tambah 8, 10, sisa 1 di kulit M. Kalau Bu Murni gambarkan seperti ini. 2 elektron di kulit K, 8 elektron di kulit L, dan 1 elektron di kulit M. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Berarti elektron valensinya adalah 1. Nah, elektron valensi ini menunjukkan golongan utama. Berarti nanti kita lihat bahwa Na itu terletak di golongan 1, gitu ya. Nah, kalau periode kita lihat adalah jumlah kulit yang terisi elektron. Jumlah kulit yang terisi elektron sebanyak 3, yaitu K, L, M. Berarti jumlah kulitnya sama dengan 3. Sudah bisa menebakkan ya, sahabat klinik kimia, letak unsur dari natrium adalah di golongan 1A menurut versi lama atau golongan 1 aja menurut versi baru. Ya, kita gunakan yang versi lama ya, sepakat 1A dan periode 3. Jadi jumlah kulit menyatakan periode, jumlah elektron valensi menyatakan golongan. Gampang kan ya, sahabat klinik kimia? Oke, sekarang kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Tentukan letak-letak unsur berikut dalam sistem periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr. A. Di mana letak Mg? B. Cl dan C. Ga. Nah, ini adalah nomor atomnya ya. Sahabat klinik kimia, ingat nomor atom itu sama dengan jumlah proton
dan pada atom netral sama dengan jumlah elektron. Nah, langkah pertama kita harus mengingat bahwa elektron valensi itu menunjukkan golongan utama. Berarti untuk menentukan golongan, kita cari dulu nanti jumlah elektron valensinya. Sementara jumlah kulit yang terisi elektron itu menunjukkan periode. Berarti nanti kita cari dulu berapa jumlah kulit yang terisi elektron dengan menuliskan konfigurasi elektron. Sekarang kita coba 12 Mg. Konfigurasi dari 12 Mg adalah 282. Di sini kita dapatkan bahwa elektron valensinya sebanyak 2. Dan jumlah kulit yang terisi elektron, jadi kalau kita isi ini K, L, M, itu sebanyak 3 ya. Jadi Bu Murni tuliskan EV-nya adalah 2, jumlah kulit jumlah kulitnya itu adalah 3. Jadi magnesium terletak pada golongan 2A menggunakan angka Romawi ya seperti ini. Kemudian periode 3. Bagaimana dengan Cl sahabat kimia? Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Berarti elektron valensinya adalah 7. Tentu saja Cl terletak di golongan 7A, periode 3. Mengapa 3? Karena jumlah kulit yang terisi elektron sebanyak 3. 1, 2, 3. Very good. Selanjutnya, bagaimana letak unsur gallium? Di mana ya? Gallium memiliki nomor atom 31, secara otomatis jumlah elektronnya juga 31. Kita distribusikan ke dalam kulit K, L, kemudian M, N. 2, 8, 8 tambah 2, 10. Nah, M ini 18 ya. Sehingga totalnya 28, sisa 3 elektron kita taruh di kulit N. Berarti elektron valensi dari gallium adalah 3, yang artinya gallium terletak di golongan 3A. Periode berapakah? Periode 4, karena 4 kulit sudah terisi elektron. Nah, kalau kita tampilkan di dalam sistem periodik unsur, inilah letak dari magnesium. Periode 3, ya, golongan 2A. Nah, kemudian ini adalah letak dari gallium. Dari gallium 3A periode 4. Dan ini adalah letak dari Cl, yaitu golongan 7A periode 3. Kalau sahabat lihat di sistem periodik unsur, maka pasti sahabat akan menemukan bahwa letak dari unsur-unsur tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Subhanallah ya. Soal yang kedua, suatu unsur Y tidak sebenarnya terletak pada golongan 8A periode 4. Tentukan nomor atom Y tersebut. Nah, ini letaknya sudah diketahui sahabat. Kita diminta untuk menentukan nomor atomnya. Langkah pertama, kita ambil dari 8A. Berarti kalau 8A, elektron valensinya 8. Periode 4. Berarti kulit yang terisi elektron sebanyak 4. Kalau kita gambar 1, 2, 3, 4. Nah, kulit terluarnya terisi 8 elektron. Berarti di sini harus ada 8 elektron. Berarti sebelum 8, ini tentu 8, ini 18, ini 8, ini 2. Nah, ini dia konfigurasi elektron dari unsur Y tersebut. 2, 8, 18, dan 8. Sehingga kita lihat di sini nomor atomnya. Kita hitung dulu konfigurasi elektronnya ini, jumlah elektronnya 2 tambah 8 tambah 18 tambah 8 adalah 36. Ingat, jumlah elektron sama dengan jumlah proton, dan jumlah proton menyatakan nomor atom. Maka unsur Y memiliki nomor atom 36. Nah, seru sekali ya sahabat klinik kimia. Nah, sahabat klinik kimia, seperti di awal tadi bahwa konfigurasi elektron Bohr kita hanya bisa menggunakannya ketika menentukan letak dari unsur-unsur golongan utama. Bagaimana dengan unsur-unsur golongan transisi? Kita menggunakan
konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum. Nah, sahabat klinik kimia, di mekanika kuantum, unsur-unsur tersebut di dalam sistem periodik modern terbagi menjadi 4 blok berdasarkan subkulit atau orbital elektron valensinya. Antara lain, terdapat blok S, jadi warna biru ini adalah blok S. Setiap konfigurasi elektronnya diakhiri dengan subkulit S. Kemudian ada orbital P yang berwarna pink orange gini ya. Ini nanti subkulit elektron valensinya itu adalah P. Sementara yang D yang berwarna kuning ini ya, ini adalah subkulit D, jadi blok D, di mana elektron valensinya nanti konfigurasi elektronnya diakhiri dengan D. Sementara F ini adalah untuk golongan lantanida dan aktinida. Nah, sahabat klinik kimia, blok S terdiri dari golongan 1A, 2A, dan salah satu unsur gas mulia yaitu helium. Nah, karena helium ini misalnya Bu Muri tulis 2 helium. Konfigurasi dari 2 helium adalah 1s2. Nah, terakhir itu adalah subkulit S ya, berarti dia termasuk blok S. Karena dia sifatnya sangat stabil gitu ya, dia digolongkan ke dalam gas mulia dan berteman dengan unsur yang blok P yang lainnya ya. Jadi hanya di antara gas mulia ini hanya helium yang masuk ke blok S. Sementara blok P terdiri dari 6 golongan utama, yaitu dari 3A sampai dengan 8A kecuali helium. Sementara blok D merupakan unsur-unsur dari transisi ya. Dan blok F merupakan unsur-unsur dari transisi beta, yaitu lantanida dan aktinida. Oke. Nah, sekarang kita lihat menentukan letak unsur menggunakan konfigurasi elektron versi teori atom mekanika kuantum. Sahabat klinik kimia, jika nanti konfigurasi elektron valensi jadi elektron terluarnya berakhir di Ns1, itu terletak di golongan 1A dan periodenya ditentukan oleh nilai N terbesarnya. Jadi nih sahabat klinik kimia, konfigurasi elektron valensinya ini adalah elektronnya jumlahnya 1. Nah, berakhir di subkulit S, maka golongannya adalah 1A, periodenya nanti ditentukan oleh jumlah N-nya yang paling besar. Misalnya N-nya 4, berarti periode 4. Nah, kalau Ns2 berarti 2A, periodenya juga ditentukan oleh N. Nah, sekarang kalau konfigurasi elektronnya berakhir di Ns2, Np1, maka konfigurasi elektron ini untuk menentukan elektron valensinya, kita tambah antara subkulit S dengan subkulit P. Berarti 2 tambah 1, jumlahnya 3. Nah, kalau dia blok P, dia A juga. Nah, periode ditentukan oleh nilai N yang paling besar. Nah, kalau di sini 3, maka periode 3. Begitu seterusnya, kalau Ns2, Np2, berarti 2 tambah 2, 4A, periodenya N. N itu adalah nomor kulit gitu ya, yang paling besar. Nah, kemudian ini juga 2 tambah 3 berarti 5A, 2 tambah 4, 6A, 2 tambah 5 berarti 7A, dan berakhir di 2 tambah 6 berarti 8A. Ini 8A ya, 8A. Dan periodenya menunjukkan N. Nah, selanjutnya, kalau nanti konfigurasi elektron valensinya berakhir di blok D, jadi dari sini ini semuanya berakhir di blok D. Kalau ini ya, ini dia berakhir di blok P. Nah, kalau ini dia berakhir di blok S. Nah, kalau S nanti akhirannya adalah A.
golongan utama ya. Kalau P juga A. Kalau D, dia adalah golongan B. Nah, kalau D dihitungnya seperti ini. NS2, N-1, D pangkat 1. Jadi, menghitung jumlah elektron valensinya, 2 ditambah 1. Jumlahnya 3. Hanya saja karena berakhir di subkulit D, maka akhirannya adalah B. Nah, periode tetap ditunjukkan oleh angka yang paling besar. Begitu seterusnya, 2 tambah 2, 4, sehingga dia 4B. 2 tambah 3, 5B. Kemudian ini mengikuti aturan setengah penuh, masih ingat ya, bahwa NS1, ND5 ya, N-1, D pangkat 5, sehingga 1 tambah 5 yaitu 6D, 2 tambah 5, 7B. Nah, ada 3 unsur yang kalau kita jumlahkan elektron valensinya itu totalnya berbeda. Misalnya NS2, N-1, D6, 2 tambah 6, 8, berarti dia 8B. NS2, D7 kan ini ya, N-1, D7, berarti 2 ditambah 7, ini totalnya 9. Nah, ini bukan 9B, karena tidak ada ya peraturannya, ini tetap dikelompokkan ke 8B. Kemudian NS2, ND8 ini, 8 tambah 2 kan 10. Nah, 10 elektron ini juga tidak ada 10B. Itu disebut juga sebagai golongan 8B, karena ternyata ketiga unsur ini memiliki sifat yang sangat mirip. Maka dikelompokkan ke dalam satu golongan yang sama, yaitu 8B. Nah, itulah kelemahan dari sistem penamaan lama ya, karena jumlah elektron valensinya tidak sesuai dengan golongannya. Kemudian, kalau dia NS1, N-1, D10, berarti 10 ditambah 1, 11. Ini tidak ada golongan 11B gitu ya. Maka dia termasuk golongan 1B. Jadi kalau jumlah elektron valensinya 11, dia 1B. Kalau jumlah elektron valensinya 12, dia 2B. Nah, seperti itu. Jadi cara menentukan golongan dan periode. Untuk lebih memahami, sahabat lihat saja di slide berikutnya, yaitu contoh soal dan cara memberikan golongannya. Misalnya, tentukan letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik modern dengan menggunakan teori atom mekanika kuantum ya. 11Na, 17Cl, 26Fe, dan 31 gallium. Kita mulai dari 11 natrium. 11 natrium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 menurut Aufbau ya. Nah, sekarang kita lihat elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Berarti kulit paling luarnya adalah ini ya, kulit nomor 3. Berapa jumlah elektron valensinya? 1. Berakhir di subkulit apa? S. Maka golongannya dari 11Na itu terletak di blok S, golongan 1A. Ya. Periode berapa? Periode 3. Jadi ini menyatakan periodenya N terbesar, sementara jumlah elektron valensinya menyatakan golongannya. Jadi N terbesar, Murni buatkan ringkasannya di sini. N terbesarnya, jadi nilai bilangan kuantum utama kan, N itu ya. N terbesar itu menyatakan periodenya. Periode. Sementara jumlah dari elektron valensinya, elektron yang berada pada kulit paling luar, dia menyatakan golongan. Dan ingat, jika S di akhirnya itu udah golongan A. Jika P adalah A, jika D, P ya, D adalah golongan B.
Nah, jadi Na itu terletak di golongan 1A periode ketiga. Sekarang 17Cl. Kita buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, berapakah elektron valensi dari Cl? Ingat, elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Nah, di kulit paling luar ada subkulit 3s dan 3p. Karena sama-sama 3 ya. Karena kulitnya 3 dan terdapat 2 subkulit, maka menentukan elektron valensinya 2 ini ditambah 5. Nah, 2 tambah 5, jadi dibuat begini, 2 tambah 5 itu hasilnya 7. Jadi elektron valensinya sebanyak 7. Sementara N terbesarnya, jadi angka paling besar dari konfigurasi elektron ini adalah angka 3. Tentunya angka kulit paling luar ya. Angka 3. Maka Cl itu terletak di blok P. Kenapa blok P? Karena terakhir ini berakhir di blok P. Ya, di blok P golongan 7A. Dari mana dapat 7A? 2 tambah 5, jadi S ditambah P, ya. 2 tambah 5 sama dengan 7, 7A. Kenapa A? Karena blok P ini berakhiran A. Periode berapa? Lihatlah angka paling besar, angka 3, berarti periode 3. Sekarang, contoh lainnya adalah 26Fe. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, ini yang tadi disebut dengan ns2. Ini yang tadi disebut sebagai ns2 n-1d6. Nah, jadi ns2-nya pasti 4s2, n dikurangi 1, 4 dikurangi 1 kan 3 ya, 3d6. Nah, ini elektron valensi dari 26Fe. Hati-hati, ada pengecualian di blok D. Jika sahabat klinik kimia menemukan konfigurasi elektron berakhir di D, seperti ini, maka meskipun kulitnya berbeda, jadi ini 4s, ini 3d, kita elektron valensinya kita jumlah 2 ditambah 6. Mengapa? Karena tingkat energi antara 4s 3d ini tidak terlalu jauh perbedaannya. Sehingga untuk menentukan elektron valensi kita jumlahkan 2 ditambah 6, totalnya 8. Hanya saja blok D, berarti berakhir di B gitu ya akhirannya, sehingga nanti golongannya adalah 8B. Nah, periode tetap angka terbesar, N terbesar, angka berapa? Angka 4, berarti besi terletak di golongan 8B, karena elektron valensinya 2 ditambah 6 diakhiri B, jadi D ditambah S. Periode 4, karena angka terbesarnya adalah angka 4. Yang terakhir, konfigurasi elektron dari gallium, ini D ya. 31 gallium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Nah, ini hati-hati, konfigurasi elektron ini berakhir di blok P. Ya, pada P. Sehingga 4s2, 4p1 adalah elektron valensinya karena sama-sama di kulit nomor 4. Ya, di kulit paling luar, sehingga 2 ditambah 1 itu totalnya 3. Sehingga gallium terletak di blok P golongan 3A, S tambah P, periodenya adalah angka terbesar yaitu angka 4, periode 4. Jadi hanya pengecualian di blok D saja. Sehingga kalau kita tentukan di dalam tabel periodik unsur, natrium ini terletak di periode 3 golongan 1A. Besi terletak di periode 4 golongan 8B. Golongan 8B ya. Kemudian gallium terletak di periode 4 golongan 3A dan Cl terletak di golongan 7A periode 3. Nah, ini contoh soalnya sahabat klinik kimia.
Ion X3+ mempunyai konfigurasi elektron Ar3d5. Tentukan letak unsur X dalam sistem periodik modern. Nah, langkah pertama, ini soalnya agak hot, higher order thinking, karena mikirnya itu dari ion. Ion X3+ memiliki konfigurasi elektron Ar3d5 dengan jumlah elektron sebanyak, ingat, Ar ini adalah penyingkatan konfigurasi elektron dengan gas mulia. Berarti 18 tambah 5 totalnya 23. Nah, sekarang kita disuruh menentukan X saja. Jika dia sudah melepaskan elektron 3+, gitu ya, 3 elektron, jumlahnya 23, maka sebelum melepaskan elektron tentu jumlahnya 26. Nah, selanjutnya konfigurasi elektron atom X adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Jadi ini konfigurasi X sebelum menjadi X3+ ya. Atau disingkat menjadi Ar 4s2 3d6. Nah, di manakah letak unsur X? Pertama kita analisis ini berakhir di blok D. Ingat penyimpangan blok D, meskipun berbeda kulitnya gitu ya, 4, 3, tetap elektron valensinya kita jumlah. 2 ditambah 6. 2 tambah 6 adalah 8. Berarti dia terletak di 8B. Hati-hati, karena berakhir di blok D, maka dia 8B transisi ya. Dan periodenya dilihat dari tetap angka yang paling besar, N yang terbesar, N di kulit paling luar, yaitu 4S, berarti periodenya 4. Jadi letaknya di sini X. Oke sahabat klinik kimia, sudah Bu Murni jelaskan. Semoga sahabat lebih paham ya, dan nanti di edisi video selanjutnya kita akan kembali latihan soal khusus bagaimana menentukan golongan dan periode menggunakan teori atom mekanika kuantum. Nah sahabat klinik kimia, sekarang giliran sahabat untuk mengerjakan 2 buah soal di tantangan berikut ini. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar, dicoret-coret ya. Nanti kita akan bahas berapa sih jawaban yang benar, apakah A, B, C, D, dan E. Oke sahabat klinik kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni di video tentang menentukan letak suatu unsur di dalam sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Murni akhiri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan menjadi tempat yang paling asyik, nyaman, mudah untuk belajar kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and have a nice day. Thank you.